Wan-Bissaka targetkan menang trofi IPL bersama Manchester United. Sebuah asa diungkapkan Aaron Wan-Bissaka, bek 23 tahun itu berhasrat memenangkan trofi Premier League bersama Manchester United. Wan-Bissaka optimistis bahwa penantian timnya itu akan segera terbayar lunas. Ya, memenangkan Premier League adalah target yang ingin kami capai, termasuk beberapa trofi lainnya. Buka Wan-Bissaka di laman resmi MU. Menurut Wan-Bissaka, tim sebesar MU sudah terlalu lama mengalami paceklik trofi juara. Jadi ia berharap timnya bisa memenangkan trofi juara sesegera mungkin agar mereka kembali ke habitat asli mereka sebagai penantang gelar juara. Memenangkan trofi-trofi juara itu akan berarti besar bagi tim ini karena kami memiliki sejarah yang selalu memenangkan trofi. Jadi kami ingin kembali ke situasi itu. Menurut Wan-Bissaka, kondisi internal Setan Merah saat ini sudah semakin solid. Jadi ia menilai tidak lama lagi United bisa menjadi juara kembali. Mood dari tim ini sangat bagus. Memang kami beberapa kali menelan kekalahan, namun itu tidak menyurutkan niatan kami untuk memenangkan Premier League. Semangat tim ini sangat tinggi dan selama kami bisa kembali ke performa terbaik kami, ujarnya. Edinson Cavani beri sinyal positif jelang laga Manchester United versus Everton. Sebuah kabar baik datang bagi Manchester United. Penyerang mereka Edinson Cavani mengkonfirmasi bahwa ia siap tampil melawan Everton di akhir pekan nanti. Manchester United akan bermain di Old Trafford lagi pada akhir pekan nanti. Mereka akan menjamu Everton di pertandingan pekan ke-23 IPL. Dalam laga ini kondisi Cavani masih jadi tanda tanya. Sang striker dikonfirmasi mengalami cedera ringan saat melawan Southampton, sehingga ia ditarik keluar di tengah pertandingan. Cavani mengkonfirmasi bahwa kondisinya siap tempur jelang laga itu. Saya merasa sangat baik dan bugar, seperti yang saya tulis di media sosial. Buka Cavani kepada laman resmi MU. Cavani juga mengaku sangat gembira baru-baru ini karena pada laga melawan Southampton kemarin ia mencetak gol perdananya di Old Trafford. Saya sangat senang dan lega karena saya berhasil mencetak gol pertama saya di stadion yang indah bernama Old Trafford. Gol pertama ini sangat rumit karena peluang pertama saya mengenai tiang dan peluang lainnya seakan tidak mau masuk ke gawang. Namun berkat usaha dan komitmen akhirnya gol ini datang juga dan saya sangat gembira bisa mencetak gol itu. Cavani mengaku sedikit kecewa karena gol perdananya di Old Trafford itu tidak disaksikan para fans secara langsung. Ia berharap pandemi bisa segera berakhir sehingga para penonton bisa kembali ke stadion. Seperti yang kita tahu, saya benar-benar ingin para penonton bisa menikmati gol saya itu secara langsung di stadion. Namun memang keadaannya tidak memungkinkan, ujarnya. Manchester United menargetkan kemenangan ketiga melawan Everton pada akhir pekan ini. Di dua pertemuan sebelumnya, MU berhasil menang dengan skor 3-1 dan 2-0. Moncer bersama Manchester United, bandrol Bruno Fernandes melesat 2 kali lipat. Bruno Fernandes tampil impresif selama 1 tahun membela Manchester United. Bermain moncer di MU, nilai transfer gelandang timnas Portugal itu pun melonjak hingga 2 kali lipat. Bruno Fernandes ditebus tim Setan Merah dari Sporting CP pada 29 Januari 2020. 1 tahun membela Manchester United, Bruno termasuk satu di antara pemain yang paling menonjol di Premier League. Dia rajin mencetak gol dan assist, berkontribusi hampir dalam setiap pertandingan yang dimainkan MU. Tercatat, Bruno Fernandes telah mencetak 20 gol dan 17 assist di Premier League. Angka tersebut terbilang fantastis untuk pemain yang baru genap setahun bermain di liga baru. Terlebih, torehan dan performa pemain berusia 26 tahun itu membuat harga jualnya naik drastis. Bruno Fernandes bisa dibilang sebagai pembelian terbaik Ole Gunnar Solskjaer di Manchester United. Gelandang asal Portugal itu langsung menyelesaikan masalah MU di lini tengah dan juga memiliki mental juara. Musim lalu, kedatangan Bruno mengantar Manchester United meraup poin demi poin dan berhasil menebus 4 besar. Perkembangan ini begitu jelas karena sebelumnya MU tertahan di papan tengah. Pada musim ini penampilan Bruno Fernandes masih sama baiknya dan menjadi nyawa permainan Manchester United. Bahkan MU diklaim terlalu bergantung kepada Bruno.
Berdasarkan data di Transfermarkt, ketika Bruno pertama kali tiba di Manchester United, nilai jualnya berada di angka 48 juta euro. Saat itu transfernya bahkan diragukan. Kini bandrol Bruno Fernandes tercatat berada di angka 90 juta euro. Artinya baru setahun berseragam The Red Devil, harga pasar Bruno sudah melonjak nyaris 2 kali lipat. Lompatan harga terbesar terjadi pada Juli 2020, tepatnya dari 48 juta euro menjadi 70 juta euro. Sejak saat itu harganya terus menanjak naik sampai sekarang. Harry Maguire. Semua ingin Man United gagal, tapi saya menikmati itu. Harry Maguire bertekad mengakhiri olok-olokan yang didapatkan Manchester United selama ini dengan menjuarai Liga Premier Inggris 2020-2021. Kapten Manchester United Harry Maguire tak ambil pusing dengan olok-olokan haters timnya. Menurut sang bek, para pembenci ini memang tugasnya adalah untuk selalu menyerang dan berharap The Red Devil terus merosot. United saat ini tengah berjuang dengan merebut gelar juara Liga Premier Inggris pertama mereka sejak berhasil menyabet status kampiun untuk ke-20 kalinya pada tahun 2013 silam. Saat ditanya ex-bek Man United David May, apakah dia bisa menerima bahwa banyak pembenci setan merah, Maguire mengatakan, "Saya menikmati itu. Saya tidak keberatan sama sekali. Ketika saya mengangkat trofi pertama saya di klub ini, itu akan menghadirkan senyuman lebar pada wajah saya. Mengetahui ada banyak orang yang tidak kami melakukan itu," sambungnya. "Kami adalah klub yang paling banyak dibicarakan di dunia. Banyak orang tidak ingin kami bermain dengan baik," imbuhnya. "Banyak orang ingin kami gagal. Dan itulah dunia tempat kita tinggal. Sekarang saya sudah terbiasa menghadapi itu semua." Terang bek berusia 27 tahun tersebut. Dalam bincang-bincangnya dengan United Podcast, Maguire mengklaim United justru mengalami peningkatan pesat di musim ini. Apalagi mereka saat ini berada di persaingan gelar juara. Anda harus memastikan performa itu, menjaga diri mereka sendiri dan memberi diri Anda sebuah kesempatan untuk melaju dan memenangkan laga demi laga selama periode tertentu. Jelasnya, terus meningkat. Tapi yang pasti di klub ini kami harus memenangkan berbagai trofi. Kami harus mulai bersaing di liga untuk memenangkan titel juara. Dan kami harus memulai mengangkat trofi, menjuarai kompetisi-kompetisi besar di dunia, dan terlibat di dalamnya. Pungkas Maguire. MU impor ihwal, bek Fiorentina bakal penerus Nemanja Vidic. Spekulasi siapa bek tengah baru Manchester United kian melebar. Yang terbaru, Nikola Milenkovic dilaporkan bakal jadi incaran terbaru setan merah. Sudah menjadi rahasia umum jika Manchester United tengah berburu bek tengah baru. Ole Gunnar Solskjaer diketahui tidak puas dengan performa inkonsisten para beknya. Sejauh ini sudah ada beberapa nama bek tengah yang dikaitkan dengan Manchester United. Salah satu yang cukup terkenal adalah bek RB Leipzig Dayot Upamecano. Namun menurut pakar transfer Sky Sport, Angelo Mangiante, MU kini punya incaran lain. Setan merah membidik sosok Nikola Milenkovic dari Fiorentina. Menurut laporan tersebut, Manchester United sebenarnya sudah cukup lama mengamati Milenkovic. Bek berusia 23 tahun itu sudah menjadi starter rutin di Scott La Viola. Ia juga berhasil tampil dengan konsisten meski usianya masih muda. Itulah mengapa Manchester United tertarik untuk memboyong pemain asal Serbia tersebut. Menurut laporan tersebut, peluang Manchester United untuk mendapatkan Milenkovic cukup besar. Sang bek kontraknya akan habis di tahun 2022. Sementara Milenkovic dilaporkan ingin hengkang dari Fiorentina. Sang bek kabarnya memprioritaskan pindah ke Manchester United, sehingga United bisa dengan mudah untuk mendapatkan jasanya. MU dikabarkan tidak perlu keluar uang terlalu besar untuk merekrut Milenkovic. Sang bek kabarnya bisa direkrut dengan bayaran sebesar 30 juta euro saja di musim panas nanti.